inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Hai Balikankan. Kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang seputar topik optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara atau PRODIO. Telah hadir narasumber Ibu Herianti SHMHum ya, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa cantik hari ini, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat, Ibu? Sehat. Iya. Yang pastinya untuk waktu dan kesempatannya nanti juga sharing bersama pendengar Persatu ya. Siap. Seputar topiknya optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara atau PRODIO. PRODIO, betul. Oke. Karena layanan hukum pembebasan biaya perkara atau PRODIO ini kan merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, begitu ya, Bu ya. Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014, yaitu negara menanggung biaya proses berperkara begitu ya di pengadilan negeri. Sampai pengadilan tinggi, sampai pengadilan Mahkamah Agung untuk baik. setiap orang ataupun kelompok orang. Baik, silakan pemaparannya, monggo. Monggo, iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Pengadilan Negeri. Kami bermaksud mensosialisasikan bahwa layanan hukum pembebasan biaya perkara atau PRODIO ini kan merupakan salah satu layanan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Sebenarnya sudah ada surat edaran dari tahun lalu, dari sejak 2022, dan insya Allah pada tahun ini kita lebih masif melaksanakannya karena memang kebetulan pada penutupan akhir tahun yang lalu kita juga sudah kerjasama dengan Pemda. Kita sudah ada MOU yang salah satunya itu kita mengupayakan mengakomodir masyarakat luas yang mungkin kurang mampu dalam berperkara di pengadilan ya, dari setiap kecamatan. Pada waktu acara tersebut memang diundang seluruh perpekel di Kabupaten Buleleng supaya lebih masif disampaikan kepada masyarakat luas bahwa jangan takut berperkara karena negara sudah ada jaminan untuk membantu secara PRODIO untuk masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara di pengadilan dengan cuma-cuma. Jadi dasar hukum dari layanan hukum ini sebenarnya dari Mahkamah Agung sendiri sudah ini ya, banyak menerbitkan banyak sekali aturan-aturan, dari mulai dari surat keputusan Dirjen Badilum, kemudian dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sendiri tentang standar pelayanan peradilan sendiri. Jadi sistem keterbukaan informasi daripada pengadilan itu sendiri juga di dalamnya termasuk layanan PRODIO kepada masyarakat dan pos bantuan hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Singaraja, yang mana masyarakat kurang mampu membutuhkan layanan pos bantuan hukum kepada pos Bankum yang sudah ditunjuk oleh pengadilan itu cuma-cuma dibantu. Kemudian dari SK Badilum dan juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 yang terbaru kemarin, yang 2014, dan yang terbaru tahun 2022 kemarin. Jadi hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam pemberian layanan PRODIO ini, yang mana bukan hanya perorangan saja yang bisa memperoleh layanan, tetapi perorangan ataupun kelompok yang secara ekonomi tidak mampu memiliki kriteria miskin sesuai ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik ataupun penetapan UMR ataupun program jaringan pengaman sosial lainnya. Jadi asal punya kriteria miskin sesuai BPS, kemudian termasuk program jaring pengaman sosial, itu bisa memperoleh layanan pemberian PRODIO di pengadilan. Untuk jenis perkara apa saja? Semua jenis perkara. Perkara perdata, permohonan, gugatan, baik itu tingkat pertama maupun tingkat banding maupun kasasi. Jadi perkara perdata, permohonan dan gugatan yang bisa dimintakan PRODIO itu dari mulai kebutuhan-kebutuhan masyarakat lah ya, akte kelahiran yang terlambat, permohonan ganti nama, pendaftaran pernikahan yang terlambat, kemudian permohonan dispensasi nikah, hak asuh anak, perbaikan kesalahan dalam pengetikan akte kelahiran, permohonan pengangkatan anak, ganti rugi, cerai, gugat cerai ya, penunjukan orang lain sebagai wali di pengadilan, termasuk objek sengketa tanah, wan prestasi, penyerobotan, sertifikat kirik dan lain-lain. Itu semua bisa dimintakan permohonan PRODIO-nya baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan secara PRODIO ke pengadilan. Kemudian untuk besaran pembebasannya dalam keputusan direktur ini, pembebasannya itu sudah ditetapkan besaran
free, cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami berdasarkan MOU kami kemarin dengan pihak Pemda, ya kebetulan di sini sudah kami dapat data yang masuk, rekap data jumlah masyarakat yang diusulkan dari masing-masing kecamatan itu cukup banyak. Sudah kita terima data. Ini dispensasi pengadilan untuk nikah di bawah umur 23 dari Desa Penjarakan kita sudah terima dari Groga. Kemudian yang mana lagi yang banyak ini kawin di bawah umur, terutama itu sih yang banyak di sini, yang kawin di bawah umur 14. Kemudian pengesahan anak ada 50 itu dari Desa Bondalem Tejakule kami terima. Kemudian ada 30 dispensasi kawin, pengangkatan anak, perubahan nama, izin nikah kawin. Kemudian ada perceraian 23 juga dari Desa Les Tejakule. Jadi lumayan banyak ternyata. Sejak kemarin kita sosialisasikan di Pemda, itu sudah respon masyarakat cukup banyak untuk memperoleh bantuan prodeo kepada pengadilan. Untuk syarat-syaratnya gampang. Jadi ini syarat-syaratnya itu kartu keluarga miskin. Pertama itu surat gugatannya dulu otomatis atau surat permohonannya. Kemudian surat keterangan tidak mampu SKTM baik itu dari lurah, kepala desa setempat. Kemudian surat keterangan lainnya itu dilengkapi dengan kalau punya KKM, kartu keluarga miskin, kemudian kalau punya Jamkesmas, kalau punya PKH, kartu program keluarga harapan, kalau punya kartu bantuan langsung tunai atau BLT, atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemohon bantuan yang diketahui oleh KPR. Nah itu. Kemudian kalau apa saja sih komponen biaya yang dibebaskan? Hampir semua, dari mulai biaya materai, biaya panggilan para pihak, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya sita jaminan kalau ada gugatan, kemudian gugatan tanah prestasi itu semua, kemudian penggandaan fotokopi berkas perkara, semua itu ditanggung. Salinan putusan, pengadaan perlengkapan kerja yang habis pakai, kemudian biaya kalau ada sidang termasuk sengketa tanah, biaya pemeriksaan sidang lapangannya juga ditanggung cuma-cuma. Kalau ada mengajukan saksi, ahli, sampai kepada biaya eksekusi pun juga di cover, ini dibebaskan termasuk dalam komponen biaya prodeo ini. Kemudian alat tulis, penggandaan salinan putusan, pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan, misalnya pengajuan kepada pengadilan, kepada para pihak, dan sampai pemberkasan penjilitan berkas yang sudah dimiliki, semua di cover. Jadi masyarakat tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk perkaranya ke pengadilan, asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut, semua bisa di cover oleh biaya prodeo. Baik, luar biasa ya pendengar, pemaparan dari Ibu Herianti SHM sebagai Ketua Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, dan kita berbincang seputar topik optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara atau dikenal dengan istilahnya prodeo begitu ya. Betul. Yang pastinya tadi juga disampaikan oleh narasumber dalam proses penanganan perkara di pengadilan. Yang dikenal dengan istilah prodeo, yaitu proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma ya, atau gratis begitu ya. Iya. Tadi juga syarat dan proseduralnya juga sudah disampaikan tanpa biaya sama sekali. Betul. Begitu ya. Ya, langkah-langkah apa saja tadi juga disampaikan pendengar untuk bisa sampai mendapatkan yang namanya biaya perkara ya, yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis begitu ya. Dan yang menanggung biaya perkara perdata ataupun biaya untuk cerai begitu ya, itu semua serba gratis ya Ibu Herianti ya. Kalau prodeo berarti gratis. Karena sudah tadi saya sampaikan komponen biaya apa saja yang dibebaskan, dari yang disampaikan tadi sudah hampir keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan suatu perkara sampai dengan selesai sudah di cover dan dibebaskan. Iya. Langkah-langkah ataupun apa yang mesti diperhatikan begitu Ibu terkait dengan layanan hukum pembebasan biaya perkara? Yang pasti masyarakat harus memenuhi dulu
syarat pengajuan untuk pembebasan biaya perkara yang wajib dilampirkan tadi. Jadi dari mulai awal kalau memang ada pengajuan gugatan atau permohonan, konseplah dengan baik. Sebenarnya kalau untuk mengonsep gugatan atau permohonan pun pos bakum juga dibiayai loh. Juga ada, kita punya pos bantuan hukum yang kantornya di dalam kantor pengadilan, tapi di dalam halaman itu ada kantor pos bakum, di sana bisa dilayani. Dan kalau bisa memenuhi syarat daripada menerima layanan pos bantuan hukum, karena prodeo, anggaran prodeo dan anggaran pos bakum beda. Kalau prodeo ini kan pembebasan biaya perkara. Nah, kalau pos bakum bantuan hukum yang menjadi pendamping pengacara. Nah, kalau membutuhkan pos bakum, misalnya untuk mengajukan gugatan, permohonan, bisa ke pos bakum, bisa juga nanti dibantu di petugas kami di PTSP. Jadi kalau datang ke pengadilan, ke PTSP, nanti ada beberapa format untuk surat-surat permohonan, mengajukan permohonan, itu bisa kita bantu juga. Kemudian syarat-syarat lainnya yang tak lupa harus diperhatikan, yaitu surat keterangan tidak mampu, SKTM dari lurah itu harus dipenuhi. Dan yang pasti surat keterangan penunjang lainnya yang menunjukkan yang memang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang tidak berkemampuan untuk membayar biaya perkara. Seperti tadi itu kartu miskin, Jamkesmas, PKH, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mengajukan itu semua, nanti Bapak Ibu itu bisa tahun ini tidak perlu repot untuk mengajukannya. Silahkan datang saja ke kantor desa masing-masing. Melapor saja, karena kebetulan pada waktu itu saya sampaikan akhir tahun yang lalu sekitar tanggal kemarin ini kita sudah ada nota kesepakatan antara Pengadilan Negeri dengan pemerintah Kabupaten Buleleng tentang peningkatan pelayanan lembaga peradilan di Kabupaten Buleleng. Salah satu daripada layanan yang termasuk dalam MOU tersebut adalah memberikan layanan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian pos bantuan hukum, kemudian pelaksanaan sidang di luar pengadilan. Nah, pelaksanaan sidang di luar pengadilan kita juga ada anggarannya juga. Kemudian negeri itu harus bekerja sama dengan Pemda. Nah, masyarakat bisa lapor kepada kepala desa atau perpekel. Karena kemarin pada waktu penandatanganan MOU ini, pada waktu kita menggelar sosialisasi untuk MOU ini, seluruh kepala desa sudah diundang di acara tersebut yang digelar oleh pemerintah kabupaten, yang mana pemerintah desa itu mengakomodir seluruh permintaan masyarakat di desanya terkait kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dalam hal dunia peradilan. Yang sampai pada hari ini ada sekitar lumayan banyak ya permohonan yang sudah masuk, tetapi kita tinggal tunggu pelaksanaannya. Namun begitu pun tetap kalau setelah siaran ini ada lagi yang saya punya masalah apa, misalnya saya punya masalah ada pengangkatan anak, atau anak saya pernikahan di bawah umur membutuhkan izin dispensasi dan sebagainya. Nah, silakan lapor saja ke kantor desa. Bapak Ibu tidak perlu susah-susah ke pengadilan, karena antara pengadilan dan pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah desa sudah ada kerjasama. Data itu otomatis akan masuk ke kami dan kita akan segera laksanakan pelaksanaan persidangannya sampai dengan selesai. Baik ya, seperti itu responnya dari Pengadilan Negeri ya. Jadi kita sudah gagas itu dari akhir tahun lalu bersama dengan pemerintah kabupaten. Kita sudah ikat itu dalam payung hukum MOU. Pemerintah kabupaten bersinergi dengan Pengadilan Negeri. Kita sama-sama punya mindset dan tujuan yang sama. Bagaimana caranya mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat kurang mampu. Kita akomodir bersama gitu. Jadi terlihat memang data yang kami peroleh dari rekap jumlah masyarakat yang mengusulkan program layanan hukum prodeo ini banyak, Ibu. Nah, inilah yang nanti kita akan kerjakan bersama dengan pemerintah kabupaten. Yang seperti saya sampaikan tadi, yang paling banyak sih sekarang dispensasi pengadilan karena nikah di bawah umur. itu banyak. Walaupun yang lain-lain juga ada, perceraian ada di beberapa di semua di semua kecamatan
di tiap desa di kecamatan. Walaupun ada juga yang nihil ini di mana ya? Kalau yang nihil ini ada di Kalianget itu nihil nggak ada. Pengastulan, Gesing itu nihil. Kemudian Banjar Jawa, Sawan itu nggak ada mengajukan. Tapi ada juga yang banyak seperti di Bondalem banyak. Kemudian yang Tembok banyak. Kami sih senang saja. Berarti target kita supaya masyarakat luas bisa memanfaatkan layanan yang sudah diberikan negara kepada masyarakat itu tercapai. Jadi sedikit banyaknya kita bisa membantu masyarakat yang berkesulitan untuk bersidang ke pengadilan. Oke, baik. Luar biasa Ibu pemaparannya. Jika kurang jelas tadi juga sudah disampaikan pendengar, jangan lupa bisa mengakses Siarta gitu ya. Informasi seputar pengadilan. Betul. Dengan nomornya tadi sudah disampaikan oleh narasumber di 0812-383-14455. Iya. Yang tadi barusan nelpon ataupun kita mendengar berdering, berhubung waktunya sangat singkat dan cukup terbatas, bisa menghubungi Siarta ya, apapun yang ingin disampaikan. Ya, yang pastinya terima kasih untuk Ibu Herianti SHM Hung, ini selaku Ketua Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Pro 1 dan juga sharing informasinya seputar topik optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara atau prodeo bersama dengan Pro 1 dimanapun saat ini berada. Ya, semoga informasi ini berguna untuk masyarakat. Amin. Terima kasih Ibu. Yang pastinya salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Om Santi 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 Om.